Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Yulustari yang kali ini akan membahas mengenai algoritmik trading dan resiko sistemik dalam pasar modal, yang berasal pada penelitian kegagalan sistem algoritma yang menyebabkan pasar Amerika Serikat rugi hingga 1 triliun US dollar dan potensi resiko sistemik dalam pasar modal Indonesia. Yang pertama saya bahas adalah mengenai definisi algoritmik trading itu sendiri. Secara singkat, algoritmik trading adalah metode perdagangan otomatis yang mengeksekusi jutaan transaksi beli ataupun jual dalam hitungan milidetik berdasarkan kriteria yang telah diprogram sebelumnya. Sedangkan versi pasal 4 ayat 1 angka 39 MIFID, algoritmik trading sendiri adalah praktik perdagangan efek di mana algoritma secara otomatis menentukan parameter pesanan sesuai dengan waktu, harga, jumlah order, hingga cara mengelola order setelah pengiriman dengan intervensi manusia yang sangat terbatas atau tanpa intervensi manusia sama sekali. Algoritmik trading sendiri bertujuan untuk menciptakan efisiensi pasar, memaksimalkan likuiditas, dan menurunkan biaya transaksi. Saat ini, 60-70% volume rata-rata perdagangan saham di pasar Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Asia telah dieksekusi oleh algoritmik trading. Permasalahan krusial yang muncul adalah kecepatan yang luar biasa dan sifat algoritmik trading yaitu tight coupling atau hubungan sangat erat antar sistem dan antar bursa dapat mempercepat penyebaran kegagalan sistem dengan potensi terburuk adalah terjadinya resiko sistemik. Lalu, apakah Indonesia sudah siap dengan potensi bencana tersebut? Hal ini akan saya jawab pada presentasi kali ini. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai studi kasus flash crash di tahun 2010. Flash crash di tahun 2010 adalah kasus yang paling sering muncul dalam literatur mengenai algoritmik trading. SEC dan CFTC melalui Joint Report menjelaskan insiden flash crash di tanggal 6 Mei 2010 merupakan kegagalan sistem akibat interaksi kompleks antara algoritma perdagangan otomatis, kondisi likuiditas pasar yang tipis, dan eksekusi perdagangan berskala besar di atas ambang batas oleh satu program algoritma dalam kontrak E-mini S&P 500 yang menyebabkan penurunan harga yang tajam di pasar derivatif. Penurunan ini menyebabkan efek domino, menyebar ke pasar sekuritas melalui mekanisme algoritma jenis arbitrase dan menyebabkan resiko sistemik. Dampaknya, pasar saham Amerika Serikat mengalami penurunan tajam hingga 1 triliun US dollar dalam kurun waktu 36 menit. Pelaku pasar lain yang aktif melakukan transaksi jual beli saham saat insiden terjadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 500 juta US dollar. Saham yang dijual saat insiden juga mengalami deviasi harga sebesar 10% hingga 60%. SEC melakukan reformasi regulasi algoritmik trading dengan menerbitkan Market Access Rule dan Regulation SCI untuk mewajibkan perusahaan investasi untuk memiliki termasuk namun tidak terbatas pada pengendalian risiko pra-perdagangan, kewajiban audit, pengujian sistem berkala, real-time monitoring, hingga mekanisme penghentian otomatis atau kill switch. SEC juga menerbitkan Regulation ATS yang memberikan tanggung jawab kepada bursa untuk memastikan sistem berjalan dengan baik hingga sanksi kepada bursa jika terjadi pelanggaran. Selanjutnya adalah pasca insiden flash crash di tahun 2010, yaitu kasus Net Capital di tahun 2012. Kasus ini disebabkan oleh developer internal NetCapital secara tidak sengaja mengaktifkan kembali kode lama yang disebut dengan Power Pack ketika mengubah routing order dan flag yang semula mengontrol uji internal dialihfungsikan untuk aktivasi program Retail Liquidity Program dari NYSE. Hasilnya, selama 45 menit, sistem mengirim jutaan order sebelum dilakukan penghentian sistem trading yang error, melaksanakan lebih dari 4 juta eksekusi di 154 saham. Dampaknya, Net Capital menderita kerugian sebesar 460 juta dolar atas 4 juta transaksi yang terkirim dan tidak dapat dibatalkan. Net Capital yang saat itu adalah salah satu firma atau perusahaan investasi terbesar di Amerika Serikat hampir bangkrut
dan selamat karena injeksi modal darurat sebesar 400 juta dolar. Atas kasus tersebut, SEC menjatuhkan denda sebesar 12 juta dolar karena pelanggaran market access rule yang baru dibuat pasca flash crash. SEC menjatuhkan sanksi akibat kurangnya kontrol risiko internal dan pengujian kode oleh Net Capital. Net Capital sendiri digolongkan sebagai near miss systemic risk, yang disebabkan oleh kecepatan respon SEC menciptakan regulasi khusus algorithmic trading pasca flash crash di tahun 2010 yang mewajibkan perusahaan investasi untuk memiliki mekanisme post-trade control yang ketat terhadap algorithmic trading, sehingga mencegah kegagalan sistem algoritma meluas menjadi resiko sistemik. Selanjutnya adalah potensi resiko sistemik akibat kegagalan sistem di Indonesia. Berikut adalah cuplikan interview Direktur Utama BI dengan Kompas.com. Direktur Utama BI sudah menjelaskan bahwa algoritmic trading bukanlah penemuan baru um, yang baru muncul di pasar modal, namun merupakan praktik yang telah lama ada dalam pasar modal Indonesia. Direktur Utama BI juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengaturan secara khusus mengatur mengenai algorithmic trading. BI masih memantau perkembangan fenomena algoritma trading untuk melihat dampaknya terhadap pasar, termasuk potensi resiko yang bisa muncul sebelum memutuskan apakah diperlukan regulasi secara khusus. Jika Indonesia tidak memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai algorithmic trading beserta seluruh kompleksitasnya, maka akan selalu muncul ancaman resiko sistemik. Semakin majunya teknologi dan berkembangnya algorithmic trading, maka semakin besar pula resiko kerugian yang dihadapi. Selanjutnya adalah rekomendasi konstruksi hukum dengan dibentuknya POJK khusus mengenai algorithmic trading yang mengimplementasi MIFID, Market Access Rule, RTSX, dan Regulation ETS. Ketentuan yang wajib ada pada POJK tentang algorithmic trading yang pertama adalah definisi algorithmic trading itu sendiri, kedua adalah pengujian dan audit reguler sistem algorithmic trading oleh OJK, ketiga adalah real-time monitoring oleh OJK kepada bursa maupun perusahaan efek, keempat, teknis manajemen resiko, kill switch otomatis dan manual, pre-trade control, post-trade control, dan sebagainya. Kelima, teknis pencatatan aktivitas algoritma. Keenam, sanksi jika kegagalan sistem yang menyebabkan kerugian atau bahkan resiko sistemik yang disebabkan oleh unsur kesengajaan manipulasi pasar atau murni kesalahan pengelolaan. Ketujuh, audit independen yang dilakukan perusahaan efek melalui dokumentasi desain algoritma beserta log data yang telah tersimpan. Kedelapan, adanya immediate reporting dari BI kepada OJK jika terjadi insiden kegagalan sistem algoritma trading agar kegagalan dapat dicegah untuk tidak menyebabkan resiko sistemik atau kerugian yang semakin meluas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.